Nah, yang pertama kita bahas dulu hukum formil terkait perubahan Undang-Undang TNI ini. Yang mana menurut, Prof. Mahfud tadi diwawancarai di Metro bahwa, secara material ini tidak ada masalah katanya, tetapi prosedurnya yang bermasalah, pengundang-undangannya yang bermasalah. Tapi nanti kita akan lihat bahwa walaupun itu adalah salah satu pendapat dari pakar hukum, tetapi kita akan mengkritisi terkait substansi dari, Undang-Undang TNI ini. Jadi bukan pada aspek prosedural atau formilnya saja, tetapi juga pada aspek materialnya. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang hukum formil terkait perubahan Undang-Undang TNI, yang mana kita tahu bahwa hukum formil itu merupakan, aspek hukum yang mengatur prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana misalnya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang menjadi legal standing dari hukum formil adalah tata tertib DPR, yang mana mengatur mekanisme pembahasan RUU secara transparan dan efisien. Nah, kita akan kaji mengenai aspek-aspek hukum formil, pembahasan atau pengundang-undangan Undang-Undang, TNI Perubahan 2025 ini. Yang mana saya akan membagi secara dasen dan dasolen, termasuk di bagian kedua nanti saya akan bagi juga dasen dan dasolennya, yaitu kesenjangan konstitusi yang terjadi antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi kalau kita berbicara tentang isu hukumnya ya. Yang pertama adalah transparansi. Bahwa kan seharusnya proses pembahasan undang-undang itu harus dilakukan secara transparan. Dalam hal ini melibatkan publik, baik itu, disiarkan secara live atau diundang misalnya, perwakilan-perwakilan publik, civil society, misalnya pengalaman kami ketika merancang, perda atau yang kemudian kita sebut sebagai perda etika di ruang publik di Provinsi Sulsel. Ya, kami memanggil civil society, kami memanggil misalnya FKUB, kami memanggil misalnya instansi-instansi terkait, misalnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian tokoh-tokoh, terkait etika pendidikan di ruang publik. Nah, sayangnya yang terjadi sekarang misalnya dalam pengundang-undangan atau rapat pembahasan di Hotel Fairmont tersebut tidak ada transparansi publik. Ini tentu melanggar apa yang kemudian diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, kenyataannya kita lihat ini digelar secara tertutup dan yang hadiri cuma perwakilan DPR dan pemerintah sehingga tidak ada partisipasi publik. Padahal kita tahu bahwa the new trias politica, misalnya kalau kita merujuk pada jargon Habermas ataupun Anthony Giddens, menyatakan bahwa trias politika yang lama atau the old trias politika antara legislatif, yudikatif, eksekutif itu sudah sangat usang. Kita harus mendisrupsinya dengan the new trias politika, yaitu organisasi pemerintahan, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, organisasi civil society atau publik, misalnya Kontras kemarin yang mendatangi rapat pembahasan tersebut di Hotel Fairmont, dan organisasi bisnis atau multinasional corporate. Itu adalah the new trias politika. Nah, selain itu partisipasi masyarakat juga di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi Undang-Undang TNI ini. Mestinya masyarakat itu berhak untuk dilibatkan, baik itu dalam tahap perencanaan, penyusunan, maupun pembahasan. Misalnya kalau dalam pasal 5 maupun pasal 96 tadi. Tetapi kenyataannya yang kita lihat terjadi di Hotel Apartemen tersebut, tidak ada konsultasi publik secara formal. Justru tipis civil society, dalam hal ini Kontras dan civil society lainnya, itu justru dilarang masuk dan tidak diberi ruang. Bahkan menurut influencer dalam hal ini, Deddy Corbuzier sebagai stafus Menhan, itu adalah orang tidak dikenal yang menggeruduk atau yang mencoba untuk membatalkan, rapat pembahasan tersebut. Padahal Kontras kan kita tahu ya, Munir juga di situ dan banyak aktivis sosial kemasyarakatan atau, para pegiat-pegiat HAM dan pengacara LBH itu dulu berkarir di Kontras. Nah, selain itu lokasi pembahasan juga itu menjadi begitu kontroversial. Padahal kita tahu bahwa idealnya pembahasan, mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan itu kalau kita mengacu pada tatip adalah ya berada di gedung DPR kecuali ditentukan lain, misalnya ada hal-hal mendesak. Tetapi yang terjadi justru pembahasan digelar di Hotel Fairmont, di hotel mewah yang kita tahu sekarang pemerintah itu menerapkan efisiensi anggaran, tetapi tanpa ada alasan darurat yang jelas, justru diadakan di Hotel Fairmont yang jaraknya 2 kilometer dari gedung DPR. Itu sangat dekat sebenarnya dari gedung DPR. Jadi tidak ada alasan mendesak untuk dipindahkan ke gedung Fairmont kecuali alasan yang sifatnya sembunyi-sembunyi atau tertutup atau kucing-kucingan. Nah, selain itu berkaitan dengan efisiensi anggaran tadi, kalau kita melihat bahwa semestinya kan harus ada prinsip efisiensi dan akuntabilitas terkait
penggunaan anggaran khususnya di tengah krisis ekonomi seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa IHSG atau saham, bursa saham di Indonesia itu anjlok di tengah naiknya saham negara-negara tetangga kita, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya. Cuma satu-satunya yang turun, yang anjlok bahkan itu adalah bursa saham Indonesia. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai krisis ekonomi karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Tetapi yang terjadi justru pembahasan digunakan di hotel bintang 5 dikategorikan sebagai hotel mewah yang ini bisa dikategorikan sebagai pemborosan atau paling tidak inefisiensi anggaran keuangan negara. Nah, waktu pembahasannya pun juga seharusnya itu adalah waktu yang memadai dan tidak tergesa-gesa. Dan harus diundang secara resmi baik itu di websitenya DPR ataupun di media. Misalnya yang termaktub dalam pasal 43 dan 44. Tetapi yang kita lihat misalnya di Hotel Fairmont tersebut dilakukan secara maraton, buru-buru, bahkan dilakukan di hari tidak kerja, yaitu di Jumat dan Sabtu, yang mana di ujung weekend begitu. Jadi terkesan tergesa-gesa dan menjelang reses DPR. Nah, substansi materinya juga. Nah, kalau menurut Prof. Mahfud katanya hukum materialnya itu tidak bermasalah, hukum formilnya, tetapi ternyata substansi materi yang merevisi Undang-Undang TNI 2004 itu juga bermasalah. Bahkan kalau kita mau gunakan kaidah logika bahwa tidak mungkin hukum formilnya bermasalah kalau tidak berusaha menyembunyikan kebusukan hukum materialnya gitu loh. Jadi kalau kita menganggap bahwa hukum materialnya tidak bermasalah, hukum formilnya saja atau prosedur perundang-undangannya saja yang bermasalah. Tetapi kita melihat kenapa prosedur perundang-undangannya bermasalah, karena menyembunyikan kebusukan dari substansi atau hukum material dari undang-undang TNI perubahan tersebut. Ini misalnya merupakan presiden kuat seperti yang terjadi pada revisi Undang-Undang KPK, RUU atau pembahasan atau pengundang-undangan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sama kasusnya, Undang-Undang MD3. Terkesan buru-buru karena ingin menyembunyikan substansi materi, sehingga kalau prosedurnya bermasalah, kita harus menerapkan kaidah logika bahwa jangan-jangan ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Misalnya prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya kita melihat bahwa di pasal 5, kita melihat nanti bahwa ternyata ada beberapa undang-undang yang kemudian di dalam revisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kita akan bahas nanti pada bagian kedua. Nah, pengambilan keputusan juga. Misalnya dalam pasal 48 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa keputusan itu diambil satu, harus musyawarah mufakat. Nah, ketika musyawarah mufakat itu tidak terpenuhi, baru bisa dilakukan voting secara terbuka. Dan tentunya harus memenatikan pertimbangan atau masukan pada masyarakat. Tetapi yang terjadi, realitasnya prosesnya tidak jelas, dipaksakan secara cepat tanpa keterlibatan publik. Nah, ini mengindikasikan ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dan DPR yang terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang TNI perubahan tersebut. Nah, pengawasan dan kritik misalnya kita sebagai civil society, yaitu mahasiswa maupun akademisi, harus terus memerhatikan mengenai legitimasi proses perundang-undangan undang-undang tersebut. Nah, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin yang ketika diajukan judicial review di MK, maka MK memutuskan bahwa prosedur pengundang-undangannya itu cacat sehingga diperlukan revisi. Nah, kita masuk kepada bagian kedua pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini, yang mana tadi kita telah membahas tentang hukum formilnya atau prosedur pengundang-undangannya. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang hukum material atau aspek substansi atau isi dari perubahan Undang-Undang TNI 2025 ini. Nah, hukum material itu per definisi adalah substansi atau isi yang mengatur di dalam undang-undang tersebut. Yang mana dasar hukumnya, kalau kita mau mengkaji substansi dalam undang-undang ini, ya tentunya kita harus kaitkan dengan koherensi undang-undang yang lebih tinggi. Koherensi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya ya Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 30 misalnya tentang pertahanan negara dan supremasi sipil, dan pasal 28D dan pasal 28E tentang hak asasi manusia dan asas profesionalitas. Yang mana revisi Undang-Undang TNI juga bukan hanya mencederai konstitusi, tetapi juga prinsip-prinsip reformasi. Kita tahu ada 6 agenda reformasi, yang salah satunya adalah penegasan atau pemisahan fungsi-fungsi TNI dan Polri dari sipil, atau yang kemudian kita kenal sebagai tolak dwi fungsi ABRI.
Nah, apa yang kemudian yang direvisi dalam Undang-Undang TNI 2025 ini? Misalnya pada pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 di undang-undang lamanya TNI berada langsung di bawah presiden. Tetapi ketika diubah, TNI itu bukan hanya di bawah presiden tetapi juga berkoordinasi pada Kementerian Pertahanan. Nah, apa masalah yang mungkin timbul? Yaitu potensi konflik dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar, yaitu ketika kontrol sipil itu tidak diperkuat secara jelas. Bahkan ada juga kekaburan norma yaitu frasa koordinasi. Itu bisa menjadi multitafsir dan dapat digunakan secara senang-senang. Nah, ini misalnya sejalan dengan gagasan dari Joseph Raab dalam bukunya The Authority of Law, yaitu autokrasi legalism. Jangan sampai aturan itu diubah atau digunakan, disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan penguasa. Nah, kita harus memerhatikan secara kritis terkait revisi tersebut. Yang kedua adalah tugas pokok TNI dalam pasal 7. Yang mana pada undang-undang sebelumnya tahun 2004 sebelum direvisi, yaitu tugas pokok TNI selain misalnya pertahanan dan keamanan adalah OMSP atau yang kemudian kepanjangannya adalah operasi militer selain perang, yaitu mengatasi separatis misalnya kayak di GAM atau di Papua, terorisme misalnya ketika ada terorisme secara langsung ya TNI itu merupakan tugas pokoknya, dan perbatasan negara. Makanya TNI selalu ada di daerah-daerah terluar. Nah, tetapi pada tugas baru di revisi Undang-Undang tahun 2025 ini ditambahkan tugas-tugas pokok TNI, misalnya pengamanan cyber, perlindungan WNI di luar negeri. Ini menjadi sangat berbahaya. Apa bahayanya? Misalnya kalau teman-teman baca buku yang sangat menarik dari Zuzana Zuboff, seorang profesor hukum di Harvard University, judul bukunya adalah Surveillance Capitalism atau kapitalisme pengawasan, bahwa cyber itu bisa menjadi kapitalisme pengawasan yang akan mengawasi tindak tanduk kita. Kita ambil contoh misalnya di China. Sistem kredit sosial di China itu bisa mengidentifikasi atau memprofiling warga negaranya itu melakukan apa, di mana, dan kapan. Mulai dari perangkat face recognition dari CCTV sampai kepada algoritma yang menentukan tindak tanduk warga negaranya. Nah, ketika misalnya TNI itu sudah bisa berfungsi atau berperan sebagai organ pengamanan cyber, maka TNI itu akan mengetahui tingkah laku kita. Misalnya apa yang kita zoomkan hari ini itu bisa saja dideteksi oleh TNI karena ia telah berperan sebagai fungsi pengamanan cyber. Begitupun perlindungan WNI di luar negeri. Ini sangat-sangat berbahaya dalam hal ini mengenai supremasi sipil. Nah, selain itu, revisi yang juga digodok di dalam undang-undang tersebut adalah terkait pasal 8, yaitu usia pensiun prajurit. Sebelumnya usia pensiunnya itu Bintara dan Tamtama itu 53 tahun. Sementara sekarang naik 2 tahun menjadi 55 tahun. Begitupun misalnya perwira tinggi naik atau diperpanjang menjadi dam 3. Bahkan bisa diperpanjang lagi berdasarkan pertimbangan presiden atau pertimbangan instansi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan tersebut. Nah, apa masalahnya misalnya usia pensiun prajurit? Misalnya dia menganggap itu kan supaya TNI juga sejahtera dan sebagainya. Tetapi implikasi negatifnya adalah akan terjadi konflik of interest. Misalnya presiden akan sewenang-wenang untuk menambah masa aktif prajurit tertentu, misalnya karena faktor kedekatan atau kepentingan politik. Selain itu, potensi yang mungkin timbul adalah maka akan terjadi keterhambatan atau regresi terhadap regenerasi kepemimpinan. Misalnya TNI-TNI muda itu akan sulit naik jenjang karir karena TNI senior masih akan ada terus di pucuk pimpinan gitu. Nah, ini akan bukan hanya menghambat TNI secara internal tetapi juga secara eksternal, yaitu efisiensi keuangan negara. Nah, revisi selanjutnya adalah penugasan prajurit di lembaga negara non-TNI, dalam hal ini pada pasal 9. Jika sebelumnya TNI yang aktif itu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sekarang di Undang-Undang Perubahan itu TNI bisa menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara tertentu, misalnya intelijen, cyber, atau sekarang yang terbaru juga biar penanggulangan bencana juga TNI bisa masuk setelah permintaan pimpinan lembaga terkait.
Nah, apa masalah yang bisa timbul? Masalah yang bisa timbul misalnya tentunya di pasal 30 Undang-Undang Dasar tidak akan ada lagi kontrol sipil. Misalnya pula, kita tahu bahwa TNI itu kan sifatnya komando ya. Nah, sementara jabatan-jabatan sipil ini adalah fungsinya adalah profesionalisme. Nah, yang terjadi adalah ketika misalnya pimpinan lembaga tersebut adalah berasal dari TNI, akan terjadi kemenduaan atau ambivalensi ketika ada komando dari Panglima TNI yang memerintahkan TNI yang berada di kementerian atau lembaga negara tersebut. Nah, misalnya kalau teman-teman baca buku Demokrasi dan Demokratisasi dari George Sorensen, bahwa salah satu asas dari demokratisasi adalah ketika TNI itu diprofesionalisasi di institusinya sendiri, bukan justru mengalami fungsi ABRI seperti yang ada dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, revisi selanjutnya adalah pasal 10. Ini komponen cadangan dari TNI. Undang-undang sebelumnya tidak ada ketentuan eksplisit tentang perekrutan perwira komponen cadangan. Sementara revisi Undang-Undang TNI 2025, perwira TNI yang telah pensiun itu bisa direkrut kembali sebagai perwira komponen cadangan. Nah, apa dampak yang bisa timbul atau implikasi hukumnya? Perekrutan cadangan tersebut semestinya kan harus menerapkan atau mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi akan terjadi kekaburan norma ketika perwira cadangan itu bisa direkrut dari perwira yang telah pensiun. Kenapa? Karena ini akan rawan dimobilisasi oleh presiden atau panglima TNI sehingga akan rentan otokrasi legalisme seperti yang dijelaskan dalam buku Joseph Ras, yaitu The Authority of Law. Ini juga misalnya indikasi dari negara yang gagal. Teman-teman silakan baca misalnya buku dari Daron Acemoglu dan James Paul Robinson yang berjudul Why Nation Fail. Salah satunya adalah ketika institusi negara itu sangat-sangat ekstraktif atau tertutup, tidak ada transparansi publik. Nah, selain itu misalnya ini termasuk yang tidak direvisi, tapi menurut saya sesuatu yang seharusnya direvisi. Jadi ada yang tidak mesti direvisi tapi ia revisi. Kalau ini adalah sesuatu yang tidak direvisi padahal seharusnya direvisi, yaitu pengadilan militer untuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime sebagaimana yang termaktub pada pasal 65 ayat 2. Nah, di dalam undang-undang tersebut, ya TNI ketika melakukan kejahatan luar biasa seperti korupsi, itu tidak bisa diadili dalam peradilan umum. Dia harus diadili di peradilan militer. Misalnya contoh kasus adalah pimpinan lembaga, kalau tidak salah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu kan mengenai korupsi bansos. Sehingga KPK harus minta maaf. Karena katanya prajurit TNI itu harus diadili di peradilan militer. Ini yang kemudian disebut sebagai tidak adanya pemisahan antara supremasi sipil dan TNI. Sehingga kejahatan-kejahatan yang terjadi misalnya kayak korupsi tadi yang mestinya extraordinary crime, ternyata harus diadili di peradilan internal militer, yaitu peradilan militer. Nah, ini akan memicu kekaburan norma terkait kejahatan mana sih yang sebenarnya harus diadili oleh peradilan militer dan peradilan umum. Nah, selain itu penugasan jabatan tertentu misalnya yang ada dalam pasal 47. Pada pasal 47 Undang-Undang TNI sebelumnya, prajurit aktif itu dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu di kementerian lembaga. Sementara di aturan perubahannya seperti yang disebutkan tadi, itu dapat pula masuk ke dalam kementerian lembaga dengan permintaan pimpinan lembaga. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah ya lagi-lagi itu tadi, dui fungsi ABRI itu justru akan memicu pelemahan terhadap supremasi sipil dan demokrasi. Selanjutnya adalah dalam pasal 53, yaitu pembinaan karir prajurit. Yang mana kita tahu pembinaan karir prajurit itu baik itu secara usia maupun secara profesionalisme itu sebenarnya bertentangan dengan asas-asas demokrasi kalau TNI itu dilibatkan, dalam hal ini TNI aktif dilibatkan kepada jabatan-jabatan sipil. Jangan sampai terjadi misalnya apa yang terjadi pada negara tetangga kita, Myanmar. Junta militer di Myanmar itu membuktikan secara faktual bahwa bahaya dui fungsi ABRI ketika dia masuk ke dalam dimensi-dimensi sipil. Sehingga pemerintahan yang terpilih secara demokratis pun itu bisa dijatuhkan oleh junta militer, misalnya di Myanmar. Bukan hanya Myanmar, misalnya juga masih segar ingatan kita Arab Spring yang misalnya melanda Timur Tengah, salah satunya Mesir, itu sebenarnya telah menetapkan Mursi sebagai presiden terpilih berkat pemilu yang demokratis. Tetapi Jenderal Sisi kemudian
mengkudeta pemerintahan tersebut. Silakan misalnya teman-teman baca buku dari Jared Diamond yang berjudul Upheaval untuk menjelaskan bagaimana pergolakan-pergolakan tersebut itu berpotensi untuk meruntuhkan kedaulatan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Atau misalnya teman-teman bisa bandingkan juga buku yang sangat menarik yang ditulis oleh profesor hukum dari Harvard yang berjudul How Democracy Die atau bagaimana demokrasi itu mati, yang ditulis oleh Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky. Bahwa salah satunya demokrasi mati itu ketika aturan-aturan main demokratis itu dipreteli oleh pemerintah yang sementara berkuasa untuk memanjangkan misalnya konstitusi agar dia bisa terpilih kembali sampai 3 periode, atau misalnya mengatur wasit dalam permainan. Nah, sebagai kesimpulan, hukum formil dari legislasi RUU TNI revisi ini sebenarnya harus menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Sementara aspek hukum materialnya, dalam hal ini Undang-Undang TNI yang revisi ini, mestinya harus tetap mencerminkan supremasi sipil dan prinsip-prinsip reformasi, yaitu 6 agenda reformasi, termasuk pula asas-asas demokrasi di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar kita. Dalam hal ini, kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pasal-pasal yang bermasalah tersebut, dan sebagai civil society, mahasiswa dan akademisi harus terus menuntut. Ada 2 hal yang bisa kita tuntut, yaitu menuntut misalnya keadilan dalam hal ini proses pembentukan perundang-undangan, dan menuntut ilmu agar kita tidak gampang dibodoh-bodohi. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya ketika undang-undang ini telah disahkan oleh DPR dan akan menunggu tanda tangan oleh presiden dalam 30 hari masa kerja ini, ketika presiden tidak menandatanginya, maka undang-undang ini otomatis akan diundang-undangkan. Dan ketika misalnya presiden itu menolak, maka undang-undang ini juga akan tetap diundang-undangkan. Maka satu-satunya harapan kita adalah judicial review. Kita harus tetap melakukan literasi campaign literasi kewargaan di sosial media atau di ruang-ruang kelas, bahkan di jalanan, untuk kemudian melakukan atau mengadvokasi masyarakat untuk menerapkan kembali konstitusi yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan kita, sehingga judicial review itu menjadi satu-satunya jalan agar undang-undang ini kemudian dibatalkan oleh MK. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.